Shalom, shalom, sahabat-sahabat Hersa, mari diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di saat ini di channel Hersa Mahoke. Dan kita sama-sama akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yosua pasal 18 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-28. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan Tuhan masih anugerahkan dalam hidup dan kehidupan kami di saat ini, sehingga kembali kami berjumpa di channel Hersa Mahoke untuk ada dalam pembacaan firman Tuhan secara bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup dan kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk selalu hidup pada jalan Tuhan. Teristimewa juga kami mengerti firman yang akan kami baca di saat ini. Kami percaya firman dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Ampuni dan kasihanilah keberdosaan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Yosua pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Kemudian karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing. Kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku, lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu karena jabatan sebagai imam. Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar kota demi kota, dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Milik pusaka suku Benyamin. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf.
Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari Sungai Yordan, kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yerikho, naik ke barat ke pegunungan dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Dari sana batas itu terus ke Luz, ke selatan ke arah lereng gunung dekat Luz, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Kemudian batas itu melengkung lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya dan berakhir di Kiryat Baal. Itulah Kiryat Yarim, suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yarim, kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pada mata air Neftoa. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan Lebak Ben Hinom. Di sebelah utara lembah orang Refaim, kemudian turun ke Lebak Hinom sepanjang lereng gunung Yebus di selatan, kemudian turun ke Enrogel. Kemudian melengkung ke utara menuju ke Ensemes dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim, turun ke Batu Bohan bin Ruben. Terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogla ke utara dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin ke muara Sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yerikho, Bet Hogla, Emek Kezis, Bet Araba, Semaraim, Betel, Haawim, Para, Ofra, Kefar Monai, Ofini, dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moza, Rekem, Yispil, Tarala, Sela, Elef, dan Yebus ialah Yerusalem, Gibeat, dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, sahabat-sahabat, selamat beraktivitas di hari ini. Tetap semangat, mentaati protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi di besok hari. Shalom.